Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus melalui surat yang ditujukan kepada jemaat Efesus menasihatkan agar jemaat Efesus hidup dalam kesatuan, mengakui beragam karunia yang diberikan oleh Kristus, dan bekerja sama dalam membangun tubuh Kristus. Paulus mengharapkan jemaat Efesus senantiasa hidup berpadanan dengan panggilan mereka, yaitu yang pertama, hidup seperti Kristus, hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang kedua, mereka harus hidup dalam kasih dan saling membangun. Dalam hidup persekutuan, mereka harus memelihara kesatuan roh supaya damai sejahtera Allah menjadi nyata, karena mereka telah disatukan dalam Kristus. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah Bapa. Ini adalah panggilan untuk hidup yang diserukan Paulus kepada jemaat Efesus dengan harapan mereka semua dapat mencapai kedewasaan Kristus dan memperkuat tubuh Kristus sebagai satu kesatuan yang kokoh dan berdaya. Paulus juga memberikan tugas kepada para penatua jemaat yang memimpin jemaat Efesus untuk mendampingi dan memperlengkapi umat Allah. Tujuannya adalah agar warga jemaat Efesus terdidik dalam pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman, dan memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Dengan demikian, jemaat Efesus tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, tipu muslihat yang dapat menjatuhkan mereka. Sebaliknya, jemaat Efesus dapat semakin bertumbuh kepada kedewasaan iman dan teguh dalam kebenaran, berdasarkan kasih Kristus, hidup saling mengasihi dan saling melayani sesuai dengan karunia masing-masing jemaat. Melalui firman kehidupan ini, Paulus sedang menasihatkan jemaat di Efesus untuk mengatakan kebenaran di dalam kasih. Dalam pasal sebelumnya, Paulus menyinggung tentang kekayaan hikmat dan rahasia Allah, maupun kekayaan kasih-Nya. Kita perlu memahami kebesaran hikmat, rahasia Kristus maupun kasih-Nya. Di bagian sesudahnya pun, Dia tidak lupa mendorong jemaat untuk saling mengasihi sebagai sesama orang percaya, sekaligus berani menolak dan menjauhkan diri dari ketidakbenaran. Dalam konteks budaya postmodern, ajaran ini sangat relevan dan perlu ditekankan. Penolakan terhadap kebenaran absolut membuat banyak orang mengorbankan kebenaran. Ketidaksetujuan disamakan dengan serangan terhadap pihak lain. Keteguhan kepada suatu kebenaran dianggap kepicikan. Masyarakat postmodern tampaknya tidak siap merengkuh perbedaan. Mereka hanya menghindari dan menyangkali perbedaan. Kebenaran konseptual digantikan dengan keselarasan sosial. Dalam konteks seperti ini, mengatakan kebenaran di dalam kasih menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Kebenaran harus mendahului kebersamaan. Kebersamaan tanpa kebenaran hanyalah upaya saling memanfaatkan. Mengatakan kebenaran di dalam kasih sebagai penjelasan tentang cara sebuah pertumbuhan dicapai agar bertumbuh ke arah Dia dalam segala sesuatu. Keseimbangan antara kebenaran dan kasih sangat diperlukan dalam pertumbuhan jemaat, karena jenis pertumbuhan yang diharapkan berpusat pada Kristus, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Untuk mencapai hal ini, jemaat perlu memahami dengan benar bahwa segala aspek kehidupan mereka, baik secara personal maupun komunal, terikat erat dengan Kristus. Dia adalah poros yang menggerakkan seluruh bagian. Pertumbuhan menyeluruh berarti mencakup semua orang, sebagaimana seluruh bagian tubuh manusia perlu menerima pertumbuhan yang seimbang.
Demikian pula dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Pertumbuhan menyeluruh berarti mencakup semua aspek kerohanian. Aspek-aspek pertumbuhan rohani melingkupi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada iman, pengetahuan, kedewasaan, dan kepenuhan Kristus. Pemahaman doktrinal memang diperlukan agar terhindar dari kesesatan. Tetapi semua juga harus dilakukan di dalam kasih. Pertumbuhan ideal tidak mungkin diraih tanpa keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Tanpa kebenaran, kita hanya memiliki bangunan megah tetapi mudah goyah. Tanpa kasih, kita hanya memiliki komunitas yang berpondasi tetapi kering tanpa relasi. Marilah kita terus-menerus belajar untuk mengatakan kebenaran di dalam kasih. Menyatakan kebenaran dengan kasih, mengasihi dengan kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan yang mengingatkan kami melalui Paulus yang menyampaikan suratnya kepada jemaat di Efesus agar dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Biarlah segala sesuatu pelayanan di tengah-tengah gerejamu benar-benar mengarahkan pandangannya pada Kristus yang senantiasa mengasihi kami. Dalam setiap aktivitas kami, Tuhanlah yang tetap menyertai dan memberkati. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Oku Nenek mempersatukan umat manusia di bumi. Oku Nenek selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan